salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 kelas biologi ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan ekoenzim kami. Adapun tujuan dari pembuatan ekoenzim ini yaitu yang pertama, ekstraksi enzim, di mana buah dan sayuran mengandung berbagai enzim yang penting dalam proses biokimia. Tujuan utama dalam pembuatan ekoenzim adalah mengekstraksi enzim-enzim tersebut dari bahan baku alami ini dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu karakterisasi enzim. Setelah enzim diekstraksi, tujuan berikutnya adalah mengkategorisasi enzim tersebut secara mendetail. Ini melibatkan penentuan aktivitas enzim, stabilitas, pH, dan suhu optimum. Yang ketiga itu aplikasi industri. Ekoenzim dari buah dan sayuran dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Misalnya, enzim dari buah dan sayuran dapat digunakan dalam industri makanan untuk mempercepat atau meningkatkan reaksi enzimatik dalam pembuatan makanan dan juga dalam industri tekstil serta kosmetik. Yang keempat yaitu pengurangan limbah. Pemanfaatan ekoenzim dari buah dan sayuran juga dapat membantu mengurangi limbah yang dihasilkan oleh industri pangan. Dalam banyak kasus, buah dan sayuran yang tidak layak konsumsi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan enzim yang bernilai tambah, mengurangi limbah organik yang dihasilkan. Adapun bahan dan komposisi yang digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim yang pertama adalah kulit buah dan sisa sayur sebanyak 3 kg. Yang kedua gula. Di sini dapat menggunakan gula pasir ataupun gula Jawa atau molase ataupun gula aren sebanyak 1 kg. Yang ketiga, air bersih 10 liter. Yang keempat, botol galon dengan tutup berkapasitas 15 liter. Dan yang terakhir, selang berdiameter 0,5 sampai 1 cm dan panjang 50 cm, atau dapat juga menggunakan balon. Berikut adalah cara pembuatan dari ekoenzim tersebut. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yakni limbah dapur seperti kulit buah dan sisa sayuran. Lalu memotong kecil-kecil kulit buah dan sayuran tersebut. Kemudian timba gula merah atau molase dan limbah dapur. Lalu gula merah dilarutkan dengan cara mendidihkan air, lalu mencampurkan gula merah hingga larut. Tahap berikutnya adalah setelah melarutkan gula merah, tuang pada wadah bekas galon. Lalu memasukkan potongan sayur dan buah ke dalam larutan gula merah. Sisakan sedikit ruang pada wadah atau melubangi tutup botol dengan memberikan selang antara galon dan botol kecil yang berukuran 600 ml. Lalu isi air pada botol kecil, lalu sambungkan selang pada galon agar oksigen dari limbah dapur tidak meledak pada galon. Simpan galon yang berisi limbah sayur dan buah tersebut pada tempat yang aman. Perhatikan galon tersebut dan buka tutup larutan 1 kali dalam seminggu. Lakukan hal ini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, proses fermentasi, wadah dibuka dan saring ekoenzim, kemudian cairan yang dihasilkan siap untuk digunakan. Prinsip dasar dari pembuatan ekoenzim ini yaitu mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah buah atau sayuran ini merupakan salah satu cara penanganan manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat ekoenzim bagi manusia. Yang pertama yaitu menyembuhkan sakit kulit dengan cara mengoleskan ekoenzim kepada kulit. Selanjutnya yaitu dapat mengatasi sakit gigi dan sariawan dengan cara dikumur menggunakan ekoenzim. Selanjutnya dapat menyuburkan rambut dengan metode mensampuk ekoenzim. Selanjutnya melembabkan kulit anti alergi dan gatal, sama metodenya mengoleskan ekoenzim. Hand sanitizer dan desinfektan, menyemprotkan ekoenzim pada tangan atau ruangan yang diperlukan. Yang terakhir yaitu dapat mengurangi sakit di kaki dengan cara merendam kaki pada air hangat yang dicampur ekoenzim.
Lalu selanjutnya ada manfaat ekoenzim bagi alam. Yang pertama ada penguraian limbah, yang kedua ada peningkatan kualitas tanah, yang ketiga ada membantu sektor pertanian berkelanjutan, yang keempat memperbaiki pengelolaan limbah industri, yang kelima mengurangi pemanasan global. Secara keseluruhan, dengan fokus pada penguraian limbah, peningkatan kualitas tanah, dan pengelolaan limbah industri yang berkelanjutan, sektor pertanian dapat memainkan peran penting dalam mengurangi pemanasan global dan mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih baik untuk ke depannya. Selanjutnya yaitu perbedaan ekoenzim dan klasik enzim. Perbedaan dari ekoenzim dan klasik enzim yaitu klasik enzim merupakan cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi buah-buahan segar dan menggunakan air bersih serta madu. Pada umumnya klasik enzim difermentasi selama 1 tahun. Klasik enzim dapat diminum langsung oleh manusia sebab menggunakan bahan yang bersih dan higienis. Sedangkan ekoenzim merupakan larutan kompleks dari limbah organik seperti buah, sayuran, dan molase. Fermentasi dari ekoenzim berlangsung selama 3 bulan. Manfaat dari ekoenzim dan juga klasik enzim kurang lebih sama, yaitu berfungsi dalam bidang kesehatan dan juga sebagai pupuk alami dan berguna dalam industri tekstil juga kosmetik. Selanjutnya untuk kesimpulan, melalui proses pembuatan ini diharapkan mahasiswa Atmajaya dari Prodi Teknik Industri berusaha membantu mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah serta mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara membuat ekoenzim yang dapat mengurai sampah-sampah agar bisa membantu dalam proses perubahan iklim menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah foto-foto atau lampiran dari pembuatan ekoenzim kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok D8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.